Di balik tirai gelap sejarah dan keyakinan, ada sosok yang selalu menghantui pikiran manusia lur, yaitu setan. Nah, dari zaman kuno hingga dunia modern, setiap budaya dan agama tuh memiliki pandangan yang unik nih tentang makhluk yang disebut sebagai setan ini. Nah, lalu apakah setan hanyalah legenda ataukah ia benar-benar ada gitu di antara kita? Nah, kali ini kita akan menelusuri cerita, wujud, dan misteri setan dari berbagai zaman dan agama. Oke lur, bersiaplah untuk memasuki dunia di mana batas antara nyata dan gaib semakin kabur. Dan selamat datang di channel RB yang mana kita akan mulai menjelajahi semesta. Mari kita mulai lur. Pertama-tama kita mulai pada zaman Mesir kuno lur. Nah, di Mesir kuno ini kepercayaan akan kekuatan gaib sangatlah kuat. Mereka memiliki konsep makhluk jahat yang disebut sebagai Apep atau Apophis, yaitu dewa kehancuran yang muncul dalam bentuk ular besar. Apep ini dianggap sebagai musuh dewa matahari, Ra, dan diyakini bahwa setiap malam Ra ini harus melawan Apep untuk menjaga keseimbangan dunia. Nah, Apep ini dianggap sebagai ancaman besar bagi dunia karena berusaha menelan matahari lur, yang berarti membawa dunia ke dalam kegelapan dan kekacauan. Setiap gerhana atau badai diyakini sebagai tanda dari kekuatan jahat Apep ini. Nah, lalu jika tadi dari zaman Mesir kuno ya kan ada setan berbentuk ular ya lur. Nah, zaman Babilonia ini dan Sumeria beda lagi lah. Yang mana di peradaban Sumeria dan Babilonia ada banyak roh jahat yang dipercaya mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Salah satunya adalah Lamastu dan Pajuju. Lamastu ini dikenal sebagai makhluk jahat yang membahayakan ibu-ibu hamil dan anak-anak lur. Pajuju di sisi lain adalah roh jahat yang menyebabkan penyakit dan kemalangan. Nah, kalau kepercayaan orang Sumeria dan Babilonia, mereka tuh menggunakan jimat dan mantra untuk melindungi diri dari roh-roh ini lur, terutama ibu hamil yang merasa terancam oleh kehadiran Lamastu. Paju sendiri yang sering dipanggil untuk menangkal Lamastu karena lur, keduanya itu merupakan musuh satu sama lainnya. Jadi nggak berteman mereka berdua tuh. Nah, kemudian kita masuk ke zaman Yunani kuno lur. Nah, di zaman Yunani kuno, konsep setan ini lebih kompleks lagi lur. Mereka memiliki istilah daimon yang bisa baik ataupun jahat. Daimon jahat atau kakodaimon dipercaya menyebabkan penyakit, bencana, dan kesialan pada manusia. Daimon ini dilihat sebagai roh perantara antara manusia dan para dewa. Meskipun ada daimon baik, kakodaimon dianggap sebagai sumber dari semua hal buruk yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia. Kakodaimon ini sering dikaitkan dengan roh jahat atau kutukan. Lalu selanjutnya konsep setan dari agama Zoroastriani Sem, yaitu zaman Persia kuno. Dalam zaman Persia kuno kepercayaannya tuh ada dualisme yang kuat antara kebaikan dan kejahatan lur. Setan dalam agama ini tuh disebut Angra Mainyu atau Ahriman yang menjadi personifikasi dari segala sesuatu yang jahat dan berlawanan dengan kebaikan. Dewa Ahura Mazda. Angra Mainyu ini diyakini menyebabkan segala macam keburukan di dunia lur, mulai dari penyakit, kematian hingga kehancuran moral. Orang-orang Persia kuno ini percaya bahwa seluruh hidup manusia adalah pertarungan antara kebaikan Ahura Mazda dan kejahatan Angra Mainyu. Nah, oke, sekarang kita mulai masuk nih lur ke zaman abad pertengahan di Eropa. Pada abad pertengahan Eropa lur, agama Kristen ini menjadi sangat dominan. Pada zaman ini setan dianggap sebagai musuh utama Tuhan. Sering digambarkan sebagai makhluk bertanduk, berkulit merah, dan memiliki kekuatan yang mengerikan lah. Samalah kayak imajinasi kita ya kan. Setan ini dilihat sebagai penggoda yang berusaha membawa manusia ke dalam dosa lur. Jadi setan dianggap sebagai penyebab utama gitu dari segala macam dosa dan malapetaka. Nah, selama ini orang-orang percaya pada keberadaan penyihir dan roh-roh jahat yang bekerja sama dengan setan.
Sehingga terjadilah perburuan penyihir dan tindakan keras terhadap praktik ilmu hitam. Nah, lalu konsep setan dalam agama Islam. Dalam Islam ini setan disebut sebagai iblis yang dikisahkan sebagai makhluk dari golongan jin yang membangkang pada Tuhan Lur atau Allah Subhanahu wa taala. Iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam dan dikutuk untuk selama-lamanya Lur. Dan iblis pun mencoba menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Nah, selain iblis ada juga yang namanya tuh syaiton, roh jahat yang menggoda manusia Lur. Iblis dan syaitan ini diyakini mengganggu dan menggoda manusia agar berbuat dosa dan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, lalu muslim pun diajarkan untuk berlindung dari godaan setan melalui doa dan menjalani hidup yang soleh, kayak sholat, puasa, dan lain-lain. Setiap tindakan baik diyakini sebagai cara melawan godaan setan Lur. Nah, lalu kalau dari agama Hindu, makhluk jahat ini sering disebut sebagai Asura yang berlawanan dengan dewa-dewa atau deva. Asura ini memiliki kekuatan goib dan seringkali menjadi sumber dari konflik besar dalam berbagai kisah epik Hindu Lur. Seperti dalam Mahabharata dan Ramayana ya kan, udah ada filmnya di Antv. Nah, Asura ini melambangkan sifat negatif seperti keserakahan, kebencian, dan kekuasaan yang korup. Mereka ini dianggap sebagai simbol ketidakadilan dan perlawanan terhadap kebaikan. Praktik keagamaan Hindu mengajarkan pentingnya menyeimbangkan sifat dewa dan asura dalam diri manusia Lur. Lalu dalam agama Buddha, konsep setan ini lebih abstrak lagi dan sering disebut sebagai Mara. Mara ini adalah simbol dari segala macam godaan dan hambatan dalam mencapai pencerahan. Mara tidak selalu dianggap sebagai makhluk fisik Lur, tetapi lebih sebagai energi atau kekuatan yang menghalangi manusia. Mara ini melambangkan hawa nafsu, keinginan duniawi, dan keserakahan yang dapat menjauhkan seseorang dari kebijaksanaan dan pencerahan. Dalam ajaran Buddha, mengatasi godaan Mara adalah salah satu cara untuk mencapai nirvana atau kebebasan dari siklus reinkarnasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah konsep setan di era modern dan psikologi. Nah, di era modern ini banyak banget orang-orang yang mulai melihat setan bukan lagi sebagai sosok makhluk gaib gitu Lur, melainkan sebagai simbol dari sisi gelap dalam diri manusia itu sendiri. Sigmund Freud, seorang tokoh psikologi, menggambarkan Aid sebagai bagian dari jiwa manusia yang menyimpan nafsu dan dorongan negatif. Dalam perspektif ini, setan bukan lagi makhluk eksternal yang berada di luar kita, tetapi cerminan dari sifat manusia yang cenderung pada keserakahan, amarah, dan iri hati. Nah, dalam budaya pop dan film horor, setan tetap digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, tetapi lebih sering digunakan untuk mengilustrasikan konflik batin manusia. Nah Lur, setan dari zaman ke zaman dan agama ke agama ini memperlihatkan satu hal yang sama Lur, yang mana mereka ini atau setan adalah simbol dari segala sesuatu yang bertentangan dengan kebaikan dan kesejahteraan manusia, baik sebagai makhluk gaib, perwujudan kekuatan jahat, atau sekedar lambang atau lambang si gelap manusia itu sendirilah. Nah, konsep setan ini telah membentuk banyak banget kepercayaan dan budaya di dunia. Maka, di manakah kita berdiri? Apakah setan benar-benar ada di luar sana atau hanya di dalam diri kita sendiri? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Lur. Sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.